mata pelajaran matematika kelas 7 ya Pak Nurman, semester ganjil, terkait dengan pertanyaan tugas yang diberikan kepada saya terkait dengan PKB KKN MTS. Ada berapa yang perlu dipertanyakan kepada Pak Norman sebelum pembelajaran dilaksanakan. Nah, tentu KD-nya sudah ditulis. Mana RPP-nya Pak? RPP. Ya, RPP-nya ini Pak Norman. KD-nya apa Pak Norman? Oh ini ya. Nah, indikatornya apa saja yang akan Pak Nurman sampaikan di kelas? Indikator dari KD menjelaskan perhitungan. Yang pertama, menjelaskan operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, menjelaskan operasi penjumlahan dan pengurangan, kemudian siswa memahami tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Terus metode yang dipergunakan? Ya, metode yang digunakan, saya menggunakan metode demonstrasi, diskusi, kemudian untuk pendekatannya menggunakan scientific, model pembelajarannya menggunakan problem solving. Alat yang digunakan? Ya, untuk alat saya merancang sendiri Bu, dengan menggunakan styrofoam, kemudian menggunakan garis bilangan supaya anak lebih memahami tentang penjumlahan dan pengurangan. Oke, siap. Nanti kita coba ya ketika kita praktek di kelas, sesuaikan. Coba ceritakan tahapan-tahapan pembelajaran Pak Nurman dari awal sampai akhir. Ya, yang pertama saya memberikan dulu abstraksi pengaitan materi penjumlahan dan pengurangan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, saya sebagai guru kemudian mendemonstrasikan alat peraga. Kemudian untuk meningkatkan hasil pembelajaran daya serap siswa sesuai dengan teori menurut Edgar Dale, bahwa siswa tersebut atau peserta didik kalau hanya melihat cuma 20%, kemudian mendengar 30%, kalau melakukan 50%, kalau melihat, mendengar dan melakukan bisa sampai 100%. Oleh sebab itu saya mengaktifkan siswa untuk memperagakan alat tersebut dengan dibantu oleh bimbingan guru. Oke, siap. Oke, kita coba ya nanti. Ya. Kan itu tidak mesti Pak Nurman di awal-awal. Nah, persiapan tertulis Pak Nurman ketika sebelum mengajar apa ya? Persiapan-persiapan yang ditulis? Persiapan yang pertama merancang desain pembelajaran yaitu RPP, kemudian merancang juga lembar kerja peserta didik LKPD 2 dan LKPD 1. LKPD 1 digunakan ketika siswa atau peserta didik melaksanakan diskusi kelompok. Untuk LKPD 2 dilaksanakan untuk summing up, menguji pengukuran daya serap siswa di akhir pembelajaran. Oke. Nah, Pak Nurman, selain tentu ya apalagi ini pelajaran matematik pasti ada kesulitan-kesulitan. Nah, apa sih yang dianggap sulit oleh siswa ketika Pak Nurman menyampaikan materi tersebut? Betul sekali Bu, ketika melaksanakan pembelajaran yang siswa hadapi kesulitannya adalah tentang sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan. Terutama sifat penjumlahan asosiatif. Itu siswa rata-rata kebingungan dalam memahami materi tersebut. Oke, jadi itu ya yang paling karena pemahamannya kurang, materi juga agak susah ya. Nah, apa sih kompetensi apa yang diharapkan atau yang dimiliki siswa setelah pembelajaran tersebut? Ya, sesuai dengan indikator dan kompetensi dasar, maka yang diharapkan oleh saya sebagai guru matematika, yang pertama, siswa mampu menjelaskan perhitungan baik penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kemudian siswa juga mampu memahami sifat-sifat pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran Pak Nurman nanti? Ketika saya kegiatan khususnya yaitu si anak yang memiliki karakter berbeda-beda harus diberikan dengan
pendekatan yang berbeda-beda pula. Oh, iya. Tindak lanjutnya memberikan kesempatan ya kepada anak-anak Iya. berbeda-beda, berarti Berbeda-beda. berbagai pendekatan ya. Iya, berbeda pendekatan. Jadi penekanan pada pendekatannya karena sifat anak berbeda-beda. Oke, Pak Nurman, terima kasih. Nanti selamat melaksanakan tugas. Mungkin hari Kamis besok ya kita akan mencoba untuk supervisi ke kelas. Nanti setelah supervisi ke kelas untuk menyesuaikan antara apa di RPP dengan secara teori dan di pelaksanaan nanti. Nanti kita akan melihat kekurangan. Kita sharing saja Pak Nurman terkait dengan supak ini, yang penting untuk peningkatan kualitas kita ya di Madrasah Al-Fauliyah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu saja. Nuhun Pak Nurman, mangga ke Terima kelas kasih atas ya. bimbingannya dari Ibu. Oke, siap. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Membuka masker terlebih dahulu. Sebelum pelaksanaan kegiatan belajar hari ini, kita berdoa dulu. Silakan kepada KM untuk memimpin doa. Sebelum kegiatan belajar dimulai, Bapak akan terlebih dahulu mengabsen kalian. Untuk hari ini, ada yang tidak hadir? Siapa? Ahmad Gois. Kenapa Ahmad Gois? Sakit. Oh iya. Ya kalau sakit lebih baik istirahat dulu di rumah, ya. Periksa dulu ke dokter. Nanti kalau udah sehat, baru masuk lagi ke sekolah. Oke. Sakit. Oke, sebelum ke kegiatan pembelajaran, Bapak akan mengingatkan kembali pentingnya tentang bilangan ya. Kalau kalian pergi ke warung membeli sesuatu kan pakai juga bilangan, membeli permen, membeli makanan atau cemilan ya dalam satuan. Kemudian ketika kita setelah sholat juga, sholat wajib yang kita berzikir ya, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan itu merupakan hitungan-hitungan bilangan. Nah, yang akan kalian pelajari pada hari ini yaitu bilangan bulat. Nah, tujuan dari pembelajaran yang dicapai pada hari ini, setelah kalian mempelajari bilangan bulat, diharapkan yang pertama kalian bisa menjelaskan perhitungan, operasi perhitungan, penjumlahan pada bilangan bulat. Kemudian yang kedua, kalian bisa menjelaskan operasi pengurangan pada bilangan bulat. Dan yang ketiga, kalian memahami sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pada operasi bilangan bulat. Tapi sebelum itu, kita membuat kontrak belajar dulu ya. Kontrak belajar dulu hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan ketika kita sedang melaksanakan pembelajaran. Oke, kita buat dulu kontrak belajar ya, supaya pembelajaran kali ini berjalan dengan kondusif. Kita buat dulu kontrak belajarnya. Jadi kontrak belajar itu adalah kesepakatan antara guru dengan peserta didik dan antar peserta didik. Nah, kita buat dulu ya kesepakatannya. Jadi hal-hal apa saja yang tidak boleh
dilakukan, sehingga kalau kita tahu kontrak belajar tersebut kita tidak melanggarnya ya. Nah, ini kontrak belajarnya kita buatkan secara bersama-sama. Ya, kemudian ditambah 2, arahnya kemana? Kanan. Boleh. Boleh. Jadi sekarang posisinya berada titik berapa? Negatif 1 ya, negatif 1. Ini kurang mundur saja sedikit. Ya, betul ya. Berikan tepuk tangan untuk Arga. Nah, itu yang untuk penjumlahan. Jadi sengaja Bapak menyajikan angka-angka yang kecil supaya ya kalian lebih memahaminya. Oke, untuk penjumlahan sudah beres. Dan sekarang kita masuk ke operasi berikutnya. Jadi kalian harus ingat ini ya, harus ingat ini kesepakatannya. Negatif positif, maju, negatif mundur, penjumlahan siap, pengurangan balik arah. Nah, untuk balik arah kan belum digunakan. Sekarang kita mudah-mudahan terpakai untuk ada soal yang ini yang balik arah. Kita ini ya buka. Nah, ada yang mau ini nomor 1, 6 dikurangi 4. Ayo, masa tidak bisa? 6 dikurangi 4. Ada yang berani? Dikurangi 4. Silahkan dicoba modelnya. Berarti yang pertama positif, berarti mobil bergerak ke arah boleh sebanyak 6 langkah. Gerakan 1 4 5 6 ya. Sekarang dikurangi 4. Berarti mobil dikurangi 4. Mobil kemana arahnya? Boleh kurangi 4. 1 2 3 4. Ya. Berapa sekarang titiknya? Mobil berhenti di titik 2. Bagus. Berikan tepuk tangan. Bentar ya. Nah, untuk 6 dikurangi 4 adalah 2. Untuk lebih jelasnya Bapak tambahkan ya. Barusan sudah bagus. Tapi Bapak ingin lebih jelas. Untuk pengurangan ini soal pertama 6 dikurangi 4. Nah, kita lihat posisi mobil berada di titik 0. Kemudian karena bilangan ini positif, nah bergerak maju ya, bergerak maju ke arah kanan sebanyak 6 langkah. 1 2 3 4 5 6. Nah, sekarang berada di posisi 6. Kemudian kita lihat karena ini pengurangan, lihat ya, dikurang 4. Kalian harus dianalisis. Di sini dikatakan kalau pengurangan mobilnya balik arah. Nah, balik arah mobilnya. Mobilnya balik arah. Kemudian 4. 4 ini positif ya. 4 ini positif. Oh, negatif, jangan negatif. Kita tulis dulu sebentar. Takutnya salah konsep. Ini kita perhatikan dulu. Bapak tulisnya agak besar ya. 6 dikurangi 4 ya. Ini sama dengan berapa? 6 ini kan positif. Berarti model bergerak ke arah kanan ya. Di sini ya. Bergerak ke arah kanan. 1 2 3 4 5 6 di sini. Kemudian pengurangan tadi harus ingat kalian ini. Makanya harus diingat, dihafal baik-baik, ditulis dan terus diulang-ulang berhafal supaya kalian mengingat ini, kesepakatan ini. Kalau pengurangan mobil berbalik arah. Nah, ini kan posisi di 6. Di titik 6 ya. Kemudian
dikurangi 4, berarti mobil balik arah ke sini. Asalnya menghadap ke kanan, mobil menjadi berbalik menghadap ke arah kiri. Ya. Setelah itu kita lihat analisis, ternyata 4 itu adalah positif. Nah, kalau positif, mobil bergerak maju. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi mobil berhenti di titik 2. Jadi konsepnya seperti itu. Ya. Jadi 6 dikurangi 4 adalah 2. Jadi kalian harus, kesepakatannya harus diingat terus, jangan sampai lupa. Kita masuk ke soal berikutnya. Ya. Negatif 4 dikurangi 2. Negatif 4 dikurangi 2. Atau kalau kalian bingung, oleh Bapak saja ya untuk pengurangan. Yang pertama, mobil simpan di titik mana? Untuk soal pertama, titik 0. Kita lihat. Kita analisis untuk bilangan Bapak pelan-pelan ya. Ini lihat analisis dulu oleh kalian semua. Soal berikutnya, negatif 4 dikurangi 2. Berarti mobil berada di titik 0. Kita simpan. Jadi setiap kalian mengerjakan soal, mobil berada di titik 0. Setelah itu kita lihat negatif 4. Kalau bilangannya negatif, ke sini ya. Kalau bilangannya negatif, ini berarti model bergerak mundur. Sudah beres? Sudah beres diskusinya? Sudah? Oke, kalau sudah, kita adakan penyajian hasil kelompok perwakilan saja ya, 2 kelompok. Tapi Bapak tidak akan menunjuk. Silakan saja kelompok mana yang berani dulu untuk tampil ke depan. Cung, kelompok mana? Penampilan pertama. Ya, silakan untuk kelompok 4. Cukup yang ke depan 2 orang saja ya. Narasumber dan pembawa acara PMC. Yang teman yang lainnya nanti bisa membantu jika ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Silakan. Ditambah negatif 4 yang hasilnya adalah 1. Bilangan A dikurangi bilangan B, 5 dikurangi negatif 4 adalah 9. Dan soal yang terakhir, negatif 6. Bilangan A negatif 6 dan bilangan B 5. Bilangan A ditambah bilangan B adalah negatif 6 ditambah 5 yang hasilnya adalah negatif 1. Bilangan A dikurangi bilangan B, negatif 6 dikurang 5 yang hasilnya negatif 11. Ya, silakan untuk nomor 2. Bagaimana, sama? Hasilnya sama? Oke, silakan untuk nomor 2 dibacakan saja. Untuk nomor 2, teman-teman bisa lihat di kertas LKPD-nya ada tabel yang berisi bilangan 1, bilangan 2, dan bilangan 1 ditambah bilangan 2. Ya. Bilangan 1 adalah 3 yang termasuk bilangan ganjil. Bilangan 2 bilangannya 5 yang sama juga termasuk bilangan ganjil. Bilangan 1 ditambah bilangan 2 yang berarti 3 ditambah 5 adalah 8. Ya. Yang 8 itu adalah bilangan genap. Dan nomor selanjutnya, bilangan 1 adalah 8 yang merupakan bilangan genap. Bilangan 2 adalah bilangan 5 yang merupakan bilangan ganjil. Bilangan 1 ditambah bilangan 2 yaitu 8 ditambah 5 adalah 13 yang merupakan bilangan ganjil. Dan nomor terakhir, bilangan 1 adalah 2 yang termasuk bilangan genap, dan bilangan 2 adalah 4 yang sama juga termasuk bilangan genap. Bilangan 1 ditambah bilangan 2 adalah 6 yang termasuk bilangan genap. Jadi kesimpulan dari pertanyaan tersebut adalah bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil hasilnya adalah bilangan genap.
dan bilangan genap ditambah bilangan ganjil hasilnya adalah bilangan ganjil, dan bilangan genap ditambah bilangan genap dan hasilnya juga akan bilangan genap. Nomor 3 dan nomor 3 Berikan tepuk tangan ya. Jadi tadi kesimpulannya bagaimana? bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil Menghasilkan bilangan genap. ya, jadi suatu bilangan ganjil jika ditambahkan dengan bilangan ganjil maka akan menghasilkan bilangan genap. Yang kedua, Bilangan genap ditambah bilangan ganjil akan menghasilkan bilangan ganjil. ya. Bilangan genap ditambah bilangan genap akan menghasilkan bilangan genap. Ya, ada pertanyaan tidak untuk kelompok 4? Tidak. Jawabannya sama? Sama. Nah, kalau sama, silakan oleh moderator untuk ada pertanyaan tidak? Tidak? Sama? Cukup? Jelas? Silakan tutup oleh moderator. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus. Penampilannya bagus ya. Penampilannya bagus, percaya diri, kemudian jawabannya pun tepat. Kita presentasi yang kelompok 2, silakan maju ke depan 2 orang. Narasumber dan Tiga. silakan untuk presentasi berikutnya kelompok 3 maju ke depan, narasumber dan moderator. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Silakan lihat ke RKPD-nya masing-masing. Ya, silakan dilihat RKPD-nya ya. Jika A8, Ya, D5, ya. maka A ditambah B jadi 13. B ditambah A juga sama 13. Maka kesimpulannya menjadi sifat komutatif. Ya. Jika A min 4 dan B 9, maka A ditambah B menjadi 5 dan B ditambah A juga sama menjadi 5. Kesimpulannya adalah sifat komutatif. Jika A 2, B 3, dan C 5, maka A ditambah B ditambah C menjadi 10 dan A ditambah B ditambah C juga sama menjadi 10. Kesimpulannya sifat asosiatif. Jika A min 4, B 9, dan C 14, maka A ditambah B ditambah C 19. Begitu juga sama A ditambah B ditambah C juga 19. Kesimpulan sifat asosiatif. Tiga. Sekian presentasi dari kami. Bila ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Dari kelompok 1 mau bertanya, apa yang dimaksud asosiatif? Apa yang dimaksud dengan sifat barangkali ya? Sifat asosiatif katanya. Asosiatif. Sifat asosiatif itu adalah pengelompokan. Ya, jadi sifat asosiatif itu ada sifat pengelompokan seperti ini ya, dikelompokkan ya. Jadi hasilnya kan tambah C, tambah B, tambah C. Silakan ada lagi yang mau tanya. Saya Ipan dari kelompok 2 ingin menanyakan apakah yang dimaksud sifat komutatif. Sifat komutatif adalah sifat pertukaran.
Ada lagi pertanyaan? Ya. Tidak ada. Sekian Silakan. dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya silakan LKPD-nya kita kumpulkan ya sebagai bahan penilaian nanti silakan LKPD-nya dikumpulkan dan kalian kembali ke posisi duduknya masing-masing. Silakan. Action. Setelah kalian mempelajari tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat serta mempelajari tentang sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, untuk pendalaman dan penguatan materi Bapak berikan tes tulis. Silakan kerjakan masing-masing, jangan kerjasama, secara mandiri. Waktunya cuma 10 menit. Silakan dikerjakan ya. Bapak bagikan, silakan kerjakan. Dikerjakan ya. Mengerjakannya di kertas lembar saja. Mengerjakannya di kertas lembar saja. Waktunya 10 menit ya. Tiga. Bagaimana, sudah beres? Waktunya sudah habis? Nah, silakan kumpulkan dengan cara di estafet. Kertasnya dipajukan saja, sudah dilakukan kalian. Dikumpulkan di depan. Tiga. Ya. Nanti akan Bapak nilai dan masuk ke nilai harian. Mudah-mudahan nilai kalian bagus semuanya. Kemudian untuk hari ini dicukupkan sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang operasi hitung perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Oleh sebab itu, tolong kalian di rumah membaca dulu buku pelajarannya supaya nanti kalian ada bayangan atau gambaran tentang materi perkalian dan bilangan bulat. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Nah, sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Ya, silakan oleh KM untuk dipimpin untuk membaca doanya. Sebelum belajar, membaikkan kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Baiklah, pada pertemuan hari ini Bapak akan mengabsen dulu ya, terlebih dahulu. Nampaknya hadir semua ya? Hadir? Ya, nampaknya kursinya penuh semua. Alhamdulillah. Tingkatkan terus motivasi kalian, kemudian jaga kesehatan kalian supaya kalian bisa masuk belajar setiap hari. Nah, pada pertemuan kemarin kita telah belajar tentang himpunan ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini yang akan kita bahas yaitu tujuannya kalian mampu menjelaskan pengertian himpunan dengan benar, himpunan bagian dengan benar. Kemudian
menjelaskan pengertian himpunan semesta dengan benar. Kemudian menjelaskan pengertian himpunan kosong dengan benar. Dan menjelaskan pengertian himpunan berhingga dan tak berhingga, ya. Kemudian potensi dasarnya menjelaskan himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Sebelumnya Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian, siapa yang masih ingat tentang pengertian himpunan? Ayo, siapa pengertian himpunan? Ayo acungkan tangan. Ayo, siapa pengertian himpunan? Ya, boleh. Himpunan adalah kumpulan. Boleh. Ada yang lain? Ayo silakan. Boleh. Himpunan adalah kumpulan anggota. Bagus. Ada yang lain? Silakan. Yang berani. Ada yang menyempurnakan. Apa itu himpunan? Boleh. Himpunan kumpulan objek-objek yang mempunyai syarat-syarat tertentu dan jelas. Ya, betul. Jadi himpunan itu adalah kumpulan 2, 3. Ya, sudah dibuka ya. Nah, silakan sekarang Bapak sudah menyiapkan ini ya, benangnya. Silakan, yang warna biru kumpul di sebelah sini saja. Yang warna di bawah kartunya. Nah, kalian silakan memasuki tali rafia warna biru ya. Silakan masuk. Ayo masuk, semuanya masuk. Yang warna hijau silakan masuk ke sini. Ya, silakan. Masuk tidak? Kalau tidak masuk dipegang saja dari luar ya. Terlalu kecil ya. Masuklah. Nah, ini yang warna kuning ya. Yang warna kuning. Nah, kalian ini yang warna hijau, ini yang warna biru. Jadi kelompok biru berkumpul dengan warna biru, kelompok hijau berkumpul dengan kelompok warna hijau. Nah, kemudian Bapak akan membagikan lagi kartu secara acak untuk yang warna biru ya. Silakan ngambil, yang itu dibawa aja. Silakan ngambil. Bebas. Ya, ambil satu ya. Satu lagi ngambil. Ya. Nah, kemudian yang ini silakan ngambil lagi ya. Satu orang satu, ngambil lagi. Ya. Sudah, silakan buka kartu yang kedua. Nah, dari kartu tersebut acungkan ke atas kartu yang kedua. Ya, ternyata berwarna-warni ya. Ada yang warna hijau muda, hijau tua, dan hijau lumut. Yang ini biru langit, biru tua, dan biru muda. Ya, yang ini warna kuning. Ada anggotanya tidak? Warna kuning yang ini? Tidak? Ada. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kalian silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti kita buat kelompoknya ya. Sekarang silakan kalian duduk ke tempat duduknya masing-masing. Silakan. Kartunya dibawa saja oleh masing-masing ya. Silakan disimpan saja.
Kita buat ini dulu ya. Ya kelas dulu ya. Kalau Bapak bilang matematika, kalian bilang hebat ya. Aku bisa. Hebat aku bisa. Oke? Matematika. Hebat, aku bisa. Yang lebih semangat. Pak sambil ini ya tangannya. Matematika. Hebat, aku bisa. Nah, nanti harus diingat ya. Nanti di sela-sela pembelajaran Bapak akan menyebutkan itu dan kalian harus ingat. Kalau lupa nanti ada sanksi ya. Silakan ke depan nyanyi. Ya. Silakan berikan tepuk tangan untuk kita semua ya. Sekarang kita pembagian kelompok. Pak Didik, di sana ada perintah-perintah. Silakan kalian diskusikan. Nanti Bapak akan memonitor dan menilai kinerja kalian ya. Apakah kerja individu maupun kerja tim. Silakan. Ini LKPD-nya. Silakan mulai bekerja. Silakan ya, kalian mengerjakan LKPD yang sudah ada pada kelompok kalian dengan bekerja sama ya. Nanti ada penghargaan untuk good tim terbaik. Silakan selamat bekerja. Nanti Bapak akan memonitor sambil ini ya. Silakan. Bagaimana diskusinya? Sudah selesai? Sudah. Oke. Matematika. Hebat, aku bisa. Mantap. Nah sekarang kita presentasi ya. Siapa yang mau presentasi? Cung, kelompok mana? Silakan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyajikan hasil diskusi kelompok kami yang akan disampaikan oleh Cak. Nomor 1. Simak peragaan yang tadi kalian lakukan. Silakan. Ada yang ditanyakan? Ada yang bisa ditanyakan? Ada. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Apa yang dimaksud dengan himpunan semesta? Terima kasih. Pertanyaan akan saya untuk menjawabnya. Himpunan adalah himpunan yang memuat semua objek atau semua anggota dari himpunan tersebut. Himpunan semesta dilambangkan S. Jadi sudah puas pertanyaannya? Silakan ada pertanyaan lagi barangkali dari kelompok yang lain. Kenapa hijau muda adalah himpunan bagian dari warna hijau? Kenapa hijau muda merupakan himpunan bagian dari warna hijau? Silakan. Karena warna hijau merupakan himpunan warna hijau. Ya. Matematika. Demikian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya untuk kegiatan diskusi ini berjalan dengan lancar. Tapi sebelum ini ke acara selanjutnya, kegiatan selanjutnya, Bapak ingin tanyakan setelah diskusi tadi, apakah kalian memahami, mengerti tentang himpunan bagian, himpunan kosong, dan himpunan semesta? Apakah bisa dimengerti? Mengerti. Betul? Betul. Alhamdulillah. Sekarang coba Bapak ingin tanyakan satu saja ya pertanyaannya. Siapa yang bisa menjawab?
Apa yang dimaksud dengan himpunan semesta? Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek atau semua anggota dari himpunan tersebut. Himpunan semesta dilambangkan S. Ya, berikan Mas. Untuk selanjutnya silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing, bangkunya dirapikan. LKPD ini dikumpulkan ya. Hasil kerjaannya dikumpulkan. Pembelajaran diskusi tadi Bapak harapkan kalian mampu ya memahami tentang himpunan bagian, himpunan semesta dan himpunan kosong. Kemudian sekarang kita melakukan post-test ya. Silakan kalian kerjakan tesnya ini. Silakan kalian kerjakan. Waktunya 5 menit ya. Waktunya 5 menit silakan. Bekerja sendiri, tidak boleh. Ya. Silakan kalian bekerja sendiri ya. Bekerja sendiri. Kerjakan latihannya. Waktunya 5 menit. Jangan saling mencontek. Silakan, selamat bekerja. Silakan Bapak sudah beres? Untuk hari ini dicukupkan sekian karena waktu sudah habis ya. Kita cukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam belajar. Tingkatkan motivasi kalian, semangat terus dalam belajar. Matematika Hebat, aku bisa. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang operasi pada himpunan ya. Sebelum pulang silakan KM untuk memimpin doa ya. Kita baca doa bersama-sama. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.